Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Alhamdulillah, edisi kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Miladiah atau bersamaan di tanggal 30 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Dan tanpa terasa kita telah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah. Nah, alhamdulillah Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui rukun Islam berada di kelima yaitu ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, haji adalah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu. Dan sebagai umat muslim pastinya Anda juga ingin berhaji ke tanah suci sebagai bentuk pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Namun sebelum itu mari kita kenali terlebih dahulu bagaimana pelaksanaannya, bagaimana rukunnya, bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan selama pelaksanaan di ibadah haji di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Dan tentu saja dalam kesempatan ini kita akan bahas bersama guru kita tercinta yaitu Ustadz Ki Haji Nurdin Mansur yang insya Allah akan membahas tema kita yaitu keutamaan melaksanakan ibadah haji. Dan tentu saja pemirsa, ini sangat berguna bagi kita semuanya. Mari kita hadirkan hati kita dan kita bersama-sama. Insya Allah kita akan menggali ilmu melalui majlis ilmu ini yaitu Cawisan, yaitu Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Dan insya Allah kita akan sapa terlebih dahulu yaitu guru kita Ustadz Ki Haji Nurdin Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Selamat tak jumpa nih Ustadz. Ustadz, sebentar lagi kita akan udah masuk bulan Zulhijjah nih Ustadz ya. Masuk bulan Zulhijjah dan insya Allah sebagian udah mungkin masyarakat muslim di kota Palembang, Sumatera dan Indonesia Ustaz berangsur-angsur udah menunaikan dan menuju tanah suci Ustaz ya. Dan insya Allah mungkin ada puncak nanti terakhir untuk jemaah kita. Dan kita doakan Ustaz mungkin yang telah sampai di tanah suci haram insya Allah dalam keadaan sehat Ustaz ya. Walafiat. Mudah-mudahan Ustaz tahun depan kita perlu Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Mang Cek Bicek, insya Allah pemirsa PAL TV kita akan bahas bersama tema kita itu keutamaan melaksanakan ibadah haji bersama guru kita Ustadz Ki Haji Nurdin Mansur. Tapi Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali seluruh bagi Mang Cek Bicek yang nak bertanya terkait tema kita keutamaan ibadah haji atau ada hal-hal yang terkait seputar ibadah haji yang pengen ditanya ke Jaturi atau di luar tema juga Jaturi. Silakan, insya Allah akan dibimbing oleh guru kita, akan dijawab pertanyaannya oleh guru kita. Dan di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Mari insya Allah kita dengarkan dulu, kita akan gali ilmunya mengenai tema kita keutamaan melaksanakan ibadah haji. Kepada Ustaz, kami pantul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyaru bimasyiatillah. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang kami hormati jamaah yang sempat hadir di studio PAL TV acara Cawisan, jemaah dari Majlis Ta'lim An-Nur dan para pemirsa PAL TV di mana saja berada. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita, terkhusus pada saat yang berbahagia ini pada hari Jumat Al-Mubarak, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang dan Allah berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah.
sehingga kita dapat kembali bertemu, bertatap muka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahannya dan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Rasulullah Azam Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurratu A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qaunain wa Asyrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Para pemirsa PAL TV di mana saja berada dan jamaah Majlis Taklim An-Nur, sekarang ini kita telah berada di musim haji, di mana sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah diberikan kemampuan oleh Allah, sekarang mereka sebagian yang sudah ada di tanah suci, baik di kota Makkah Al-Mukarramah atau berada di kota Al-Madinatul Munawwarah atau di kota lainnya. Dan juga ada sebagian saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang dalam perjalanan, baik udara, darat maupun lautan. Juga ada di antara mereka saudara-saudara kita yang sekarang sedang menunggu jadual keberangkatan mereka menuju ke Tanah Suci. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua, amin, baik yang telah berada di kota Makkah dan di kota Madinatul Munawwarah dan juga sedang berada dalam perjalanan, juga sedang menunggu jadual keberangkatan mereka, mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah kesehatan dan juga diberikan oleh Allah keselamatan dan diberikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran di dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa PAL TV dan jemaah Majlis Taklim An-Nur, haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Dan setiap kita umat Islam, ketika kita belajar dari awal, dari kecil dulu, sekolah, di SD atau di madrasah, begitu kita mempelajari mengenai rukun Islam, dijelaskan oleh guru kita rukun Islam yang kelima, yaitu tentang mengenai masalah ibadah haji, diceritakan tentang Masjidil Haram, Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian kota Madinatul Munawwarah, ada Raudhah, ada makam Nabi dan sebagainya. Pasti kita semua umat Islam akan terbersit di hati kita ini. Rasa pengen. Kepengen, ya Allah, kapan aku bisa berangkat ke Tanah Suci? Kapan aku bisa, ya Allah, melaksanakan ibadah haji? Kapan aku, ya Allah, bisa duduk iktikaf ibadah di Raudhatul Nabi? Dan kapan, ya Allah, aku ni bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita umat Islam mengaku umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, tapi tidak ada rasa kepengen dia untuk melaksanakan ibadah haji, tidak ada kepengen dia untuk bisa solat di Masjidil Haram, tidak ada keinginan dia untuk bisa dapat memandang Ka'bah Al-Musyarrafah, tidak ada keinginan dia untuk dapat solat di Masjidin Nabawi, tidak ada keinginan baginya untuk dapat iktikaf dan ibadah di Raudhatul Nabi, dan tidak ada rasa kangen dia, rasa rindu dia agar dapat berziarah ke makam Nabi. Ini Islam munafik namanya. Islam munafik. Dipertanyakan Ustaz. Itu Islam bohongan. Islam bohongan. Tak mungkinlah umat Islam tak kepengen berangkat ke Tanah Suci. Nah, jadi kepada saudara-saudara kita mungkin yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan juga saudara-saudara kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, hendaklah bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Atau juga mungkin ada di antara kita yang haji belum tapi sudah melaksanakan ibadah umroh. Haji kecil. Itu istilah kami itu SMHK. Oh, Ustaz. SMHK. Sudah melaksanakan umroh. Haji kecil. SMHK sudah melaksanakan haji kecil. Kalau sudah haji itu SH. Sudah haji. Itu sarjana lengkap. Jadi kalau sarjana hukum itu SH, sudah haji. Kalau sarjana mudanya SMHK. Orang yang balik umrah dapat gelar SMHK. Sudah melaksanakan haji kecil. Nah, yang balik haji atau yang sudah haji dapat gelar SH. Nah, alhamdulillah bagi mereka.
baik sudah melaksanakan ibadah haji atau sudah melaksanakan ibadah umrah. Tapi umrah ini ya bukan kita kalau sudah melaksanakan ibadah umrah sudah tidak usah haji lagi. Tidak, haji tetap wajib. Haji tetap wajib. Jangan sekali-kali kita mengetikotkan kalau kita sudah umrah selesai urusan. Tidak, itu sunat. Jadilah itu. Tidak bisa. Memang ada satu fadail umrah 7 kali itu pahala seperti haji. Umrah 7 kali seperti haji. Tapi bukan kita umrah 7 kali sudah selesai haji. Atau kita umrah di Mekah itu bisa tiap hari kita umrah. Karena masih tetap gelar SMHK di sana. Tetap SMHK. Tetap dapat SH. Tidak dapat SH. Nah, jadi kita bahkan mungkin satu hari bisa 3 kali umrah, bahkan bisa 5 kali kalau kita mampu, kuat, sehat bisa. Nah, jadi kepada saudara-saudara yang sekarang ada di tanah suci, sedang sibuk-sibuknya melaksanakan amal ibadah di sana, nunggu pelaksanaan haji wukuf di padang Arafah, dalam perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara kita dalam perjalanan perbanyak zikir, dan yang menunggu terus memperbanyak salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagi kita ini kata Cik Doli tadi, insyaallah tahun depan, insyaallah. Insyaallah. Ini sesuatu hal yang berat, Tapi kalau Allah jadikan mudah, ada jalannya Ustaz. Ada jalannya. Walaupun tidak mungkin tahun depan uji kita, tapi kalau berkehendak bisa jadi. Nah, jadi hadirin sekalian, para pemirsa Pal TV mana saja berada, jadi kita tetap berdoa memohon kepada Allah agar Allah beri kepada kita kemudahan, rezeki, kesehatan tentunya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji dan dapat berziarah ke makam Nabi di kota Madinatul Munawwarah. Bahkan kita bila perlu berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, jangan kau matikan aku ya Allah sebelum menunaikan ibadah. Sebelum aku dapat menunaikan ibadah haji dan dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa kali Ustaz. Kalau kita melihat dari judul kita Ustaz, keutamaan melaksanakan ibadah haji Ustaz ya. Kemudian mungkin ada hal-hal yang mungkin nanti ada terkait rukun, hal-hal yang diperhatikan atau yang perlu memang menjadi perhatian kita bersama Ustaz ya. Baik yang mungkin ada kaum muslimin yang telah melaksanakan ibadah haji maupun yang kita mungkin persiapan untuk tahun depan juga Ustaz. Insyaallah. Mungkin ini harus butuh ilmu Ustaz ya. Ilmu, ada hal-hal yang mungkin harus kita kaji bareng-bareng Ustaz terkait masalah ibadah haji Ustaz. Dan ini juga kata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ustaz, An-Nasai At-Tirmizi, katanya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang berhaji lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat dosa, niscaya pulang haji seperti hari dilahirkan oleh ibunya Ustaz. Nah, ini kalau kita lihat dari hadis Ustaz, berarti ada sesuatu yang harus kita menjadi perhatian Ustaz. Seperti apa nih Ustaz keutamaannya Ustaz? Ya, itu salah satu keutamaan kita melaksanakan ibadah haji. Allah akan ampuni semua dosanya. Allah akan ampuni dosanya. Allah akan ampuni semua dosanya. Faman hajjalillah walam yarfus walam yafsuk kharaja min dzunubihi kayaumi waladatul ummu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji dengan niat lillah, semata-mata karena Allah, walam yarfus, dia tidak berbuat ropas. Tidak berropas, tidak berbuat mesum. Walam yafsuk, dan dia tidak berbuat fasik, tidak berbuat dosa. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladat ummu, niscaya dia akan keluar dari dosanya sehingga keadaannya bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, ini harus benar-benar dijaga Ustaz ya. Hal-hal yang terkait ini. Jadi salah satu keutamaan ibadah haji itu, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosanya. Kira-kira kalau dosanya sudah diampuni, keadaannya sudah bersih, sudah suci, doanya dikabulkan tak? Allahu Akbar, dikabul insyaallah ya. Jadi kalau orang itu dosalah diampuni, keadaannya bersih kembali, suci seperti bayi baru dilahirkan. Fitrah ya. Berarti kalau mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 99,9% pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau sudah balik haji jangan ngandang lagi Ustaz ya. Jangan ilo-ilo Ustaz ya. Masya Allah, mudah-mudahan. Ini Ustaz, kalau kita bicara kembali keutamaan ibadah haji Ustaz, ya, dan mungkin kalau kita bicara keutamaan ada hal-hal yang harus kita jaga Ustaz ya. Tapi Ustaz, kita lanjut kembali Ustaz, ada yang nak lewat dulu Ustaz. Bang Cik Bijak, pemirsa Pal TV dirahmati Allah, bicara ibadah haji harus banyak kita perdalami mengenai ilmu bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi.
Alhamdulillah Mang Cek Bice balik lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini alhamdulillah kita berkaitan dengan musim haji. Maka tema kita hari ini keutamaan melaksanakan ibadah haji. Dan tentu saja Mang Cek Bice bagi sanak saudara kita, dulur kita yang telah melaksanakan ibadah haji, yang saat ini telah berada di Masjidil Haram maupun di Madinah Al-Munawwarah, dan tentu saja bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, tentu kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah akan memanggil kita, memampukan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi Mang Cek Bice, mari sama-sama Mang Cek Doli pengen mengajak Mang Cek Bice, mari kita gali ilmunya bagaimana pelaksanaan ibadah haji kita agar menjadi ibadah haji yang mabrur dan mabrurah, yang insyaallah diterima Allah dalam ridhonya. Amin, Allahumma amin. Dan Mang Cek Doli akan mengingatkan kembali, silakan bagi Mang Cek Bice yang pengen nak bertanya Jaturi terkait tema kita hari ini, keutamaan melaksanakan ibadah haji, silakan di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Kita akan bahas kembali bersama guru kita Ustadz Ki Haji Nurdin Mansur. Tema kita itu keutamaan melaksanakan ibadah haji. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, kembali lagi Ustadz kita Ustadz. Kalau tadi kita bicara tadi Ustadz telah menyampaikan ibadah haji itu berawal dari niat kita karena Allah Ustadz ya, berangkat ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau balik dari haji kita seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan suci Ustaz. Nah tentu Ustaz kita pengen mengetahui Ustaz rukun-rukun apa saja mungkin Ustaz, rukun-rukun yang hal-hal yang bisa membatalkan ibadah haji kita, ada larangan mungkin dan sebagainya Ustaz. Sebagai mungkin jamaah kita yang belum berangkat ini pengen belajar juga Ustaz. Itu mengenai tentang manasik. Ya. Jadi bagi orang yang akan berangkat haji, di mana dia pada tahun ini bakal menunaikan ibadah haji, maka wajib atasnya untuk belajar ilmu tentang manasik haji. Bukan sebulan, 2 bulan saja, tapi lama harusnya. Ya, paling tidak waktu saat dia nak berangkat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Biasanya kalau kita kan setahun ya. Nah, jadi tahun depan kita bakal berangkat. Nanti sudah musim haji ini, sudah balik, kita harus belajar manasik. Tapi bagi kita yang tak tahu kapan berangkat hajinya, tetap juga diharus untuk belajar, tapi hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunat. Jadi kita harus tahu rukun, kemudian wajib. Di dalam amal ibadah yang lain selain haji, itu rukun dengan wajib sama. Rukun wuduk, wajib wuduk atau furudul wuduk sama. Rukun solat, wajib solat, furudus solat itu sama. Tapi kalau untuk haji beda. Jadi rukun dengan kewajiban haji atau furudul haji itu beda. Jadi kalau kita meninggalkan rukun haji, maka haji kita batal. Batal Ustaz ya. Ya. Nah, kalau kita meninggalkan wajib haji kita tinggalkan, haji tetap sah tapi kena dam. Nah, tapi kalau solat, rukun solat, wajib solat, ya sama. Rukun solat wajib solat sama, rukun haji, rukun wuduk, wajib wuduk sama. Beda cuman masalah haji. Nah, jadi rukun haji itu misalnya yang pertama niat ihram. Kalau kita tidak berniat ihram, tidak sah hajinya. Kelupuan tidak sah. Tidak sah hajinya. Masya Allah nih. Nah, kemudian yang kedua wukuf di padang Arafah. Aman kita ada wukuf di padang Arafah, yang wukuf ke Arafah kita masih mendap di Mekah tu lah. Mendap di hotel tu lah. Lemak waktu wukuf sepi, dia kata orang yang tawaf ladasnya Hajar Aswad lah, iyalah wukuf di Arafah. Jadi dia pergi haji tu cuman balik kopiah putih doang, tidak dapat titel SH itu. SH tadi. Terus tawaf ifadah. Kemudian sa'i. Ini yang rukun ini. Rukun yang harus memang di tahalul. Nah, kemudian tertib. Tertib itu wukuf ini tawaf dulu, baru sa'i. Tak boleh sa'i dulu baru wukuf. Ambil mana yang lemak lagi Ustaz. Nah, ini merupakan rukun. Jadi kalau ditinggalkan salah satu beda yang ini, maka menyebabkan hajinya tidak sah. Nah, ada lagi yang namanya wajib haji. Wajib haji itu seperti miqat. Dia niat miqat. Miqat ini miqat ada miqat zamani, ada miqat makani. Nah, jadi kalau kita misalnya orang yang gelombang pertama kan di Madinah itu
sebelum masuk ke Mekah dia harus ambil mikot dulu. Nah, mikot itu di Bir Ali atau di Zulhulaifah. Andai kata dia kelewatan, nah maka haji tetap sah, tapi dia bayar dam. Atau dia mundur lagi, balik lagi. Balik lagi. Termasuk juga wajib haji itu bermalam di Muzdalifah. Jadi ada istilah mabit. Kalau mabit bahasa Palembang ya? Malam bina iman takwa. Malam bina iman takwa. Itu istilah orang iktikaf. Kalau bahasa Palembang mabit, muntal. Mabit. Lempar. Kalau ngelempar macam ini. Ngelempar macam ini. Ngutuk mabit. Tapi bahasa Arab, mabit bahasa Arab. Mabit itu artinya bermalam. Jadi kalau kan ini, jadi jemaah ini kan wukuf di Padang Arafah. Ba'dal maghrib, seluruh jemaah yang wukuf di Padang Arafah itu dibawa ke Muzdalifah. Nah, bermalamlah mereka di Muzdalifah. Oh, masya-Allah. Itu mulai jam 00, jam 12 malam, mulai jam 12 malam sampai pagi. Itu jemaah yang ada di Muzdalifah dibawa menuju kota Mina. Nah, andai kata dia berangkat ke kota Mina. Belum jam 12 malam, baru setengah 12 dia berangkat, itu dianggap dia tidak mabit. Masya-Allah. Maka kena dam. Hajinya batal tak? Batal. Tidak. Tapi dia kena dam. Nah, itulah dia. Kemudian juga dia bermalam di Mina dan melontar Jumratul Ula, Wusta, Aqabah itu kan. Nah, itu merupakan wajib haji. Masya-Allah, ini luar biasa sekali. Maka ya orang yang ingin mendapatkan nilai haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah SWT, ya dia harus tahu mengenai manasik ini. Nah, kalau dia mengamalkan tentang ilmu manasik haji ini, dia tahu rukunnya, syaratnya, kemudian fardunya, sunnahnya, dan juga yang bisa membatalkan ibadah hajinya atau larangan-larangan waktu dia ihram, insya-Allah dia akan mendapatkan fadilah atau keutamaan yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Masya-Allah, Ustaz. Oke, masya-Allah, luar biasa Ustaz. Sembari kita menunggu Mang Cek Bicek kita pemirsa Pal TV nak bertanya, kita beri kesempatan juga kepada jamaah kita yang berada di studio ini Ustaz ya. Mungkin assalamualaikum hadir semua. Waalaikumsalam. Nih kayak ada yang bertanya di tadi nih. Udah angkat tangan dari tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama? Perkenalkan Ustaz, nama Al-Fakir Rodi. Izin bertanya. Kebanyakan dari kami ini kan kurang mampu Ustaz untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi cak mana Ustaz caranya? Mungkin itu biasa. Cara supaya bisa menunaikan ibadah haji. Pengen haji juga? Pengen Ustaz. Belum haji? Belum. Itu kopi putih. Kopi putih. Mungkin itu saja kan? Baru kopi. Mungkin itu saja yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodi pengen pergi haji saat ini. Peci putih sudah ada niat saat ini. Insyaallah. Ustaz Nurdin dulu cek dulu. Belum pergi haji pakai kopi putih terus. Hanya dengan berkah pakai kopi putih, Allah tunjuk jalan, kita bisa menunaikan ibadah haji. Masya-Allah. Mudah-mudahan Rodi jadi saudara Rodi dan jemaah Majlis Taklim An-Nur dan para pemirsa Pal TV di mana saja berada, haji ini kan ada 3, Cik Doli. Ada haji nisab. Haji nisab ini orang yang berangkat haji itu dalam keadaan dia mampu. Punya biaya dewek. Duit boleh nabung atau duit dari hasil dia usaha. Atau dari apalah, pokoknya ini duitnya dari usaha dia dewek. Itu dia namanya haji nisab. Haji nisab. Nah, sekarang kita ada tak duit? Ada tak simpanan? Dia kata, Ustaz, jangan putus asa. Ada harapan yang kedua, Rodi. Apa? Haji nasab. Nasab maksudnya dia berangkat haji itu atas biaya atau dibiayai oleh anaknya, oleh menantunya, oleh cucunya. Nasab, keturunannya. Banyak itu kan orang yang pergi haji diongkosi oleh anaknya atau diajak oleh menantunya. Bahkan ada penanggung yang ngajak sana. Nah, itu haji nasab. Nah, kita jenguk anak kita. Jenguk anak kau, dia ada anak rumah. Jadi jenguk anak kita, keturunan kita, menantu kita, jenguk. Kira-kira ada tak yang berduit di situ? Ada tak orang-orang yang mampu?
Kita tengok, dak katik juga. Ngewarisi buntu galau ini. Tapi jangan putus asa. Nisab dak katik, nasab tak bisa diharapkan. Yang ketiga, haji nasib. Masya Allah. Ustaz. Nasib. Jadi nisab, nasab, nasib. Nah, ini banyak orang pergi haji kerana nasib. Nah, di antaranya saudara Rodi, misalnya ada satu orang berangkat haji kerana dia jadi marbot masjid. Marbot. Jadi dia ngurusi masjid dengan ikhlas, bersihkan masjid, tempat wuduk orang-orang mau solat, dia ikhlas nian. Kebetulan di situ Cik Doli ini daerah jauh kejadiannya. Jadi bupati di situ setiap tahun memberangkatkan jemaah haji, memberangkatkan kaum muslimin yang orang yang tak mampu untuk berangkat haji. Ya siapa itu kan yang. Nah kebetulan Pak Bupati ini ingin solat di masjid itu. Maka hari sebelumnya Rebu, hari Kamis, dia suruh asistennya dulu survei masjid itu. Nah ketika asisten datang ke masjid itu, dia tengok masjidnya kan cocok tak, pantas tak kalau Pak Bupati itu solat di masjid itu. Maka ada marbotnya, kebetulan marbot pakai kopiah putih, dipanggil Pak Hajinya sini. Nanya soal wuduknya gimana, kamar mandi gimana. Sudah dijelaskan oleh marbot ini. Lalu marbot itu ngomong, bapaknya mohon maaf, bau kopinya doang, yang haji ni orangnya belum. Oh kata Pak Asisten Bupati itu, jadi belum pergi haji belum. Nah, sudah Pak Bupati kita ni tiap tahun memberangkatkan orang pergi haji. Jadi aku tanya, kalau seandainya belum ada calon maka berangkat tahun ini, insya-Allah saya usulkan bapak berangkat haji. Singkat cerita, besoknya Bapak Bupati solat di situ. Ditanya, Pak Bupati, sudah ada belum calon yang bakal berangkat haji tadi? Belum ada. Nah, aku ngusul yang marbot ini baik. Allah ya Qadarullah, hanya berangkat aja marbot ini. Nah, jadi ini aja apa namanya? Nasib. Haji nasib. Nah, jadi yang penting Rodi dan para pemirsa Pal TV, kita semua yang termasuk orang yang tak mampu, kita terus berdoa kepada Allah. Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Minta sambil nangis nian. InsyaAllah lah mudahkan. Tak ada mustahil bagi Allah. Tadi kata Cik Dol tadi, mungkin tahun depan kita berangkat haji. Tak mungkin lah. Wah, kita tak mungkin, tapi Allah mampu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna ma'amru iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang penting ada usaha kita, ada ikhtiar kita, doa kita. Jadi perbanyak doa. Oke, Masya Allah. Ustaz, luar biasa sekali Ustaz. Kita sambung lagi Ustaz. Ada yang lewat dulu Ustaz. Bang Cik Bijak, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, tadi penjelasan yang amat runtun sekali mengenai pelaksanaan keutamaan ibadah haji. Kita akan bahas kembali, jangan kemana-mana, tetap di program kita Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Becek balik lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, yaitu ceramah dan tausiah agama Islam. Alhamdulillah, edisi kali ini Jumat kita akan membahas tema keutamaan melaksanakan ibadah haji bersama guru kita tercinta Ustadz Ki Haji Nurdin Mansur. Alhamdulillah tadi telah dibahas Ustadz bagaimana kita untuk selalu berikhtiar dan berusaha dan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan memampukan dan insya Allah akan memanggil kita di Baitullah. Tentu saja jadi ada 3 hal, yaitu nisab, nasab dan juga nasib. Insya Allah mudah-mudahan dari ketiga ini insya Allah Allah mampukan kita dan menjadi tamu Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Dan Mang Cek Becek, sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah unta yang dikendarai jemaah haji menaikkan kaki belakang dan menurunkan kaki di depannya, melainkan Allah mencatatnya sebagai kebaikan, sebagai penghapus dosa atau sebagai pengangkatan 1 derajat baginya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan mudah-mudahan Mang Cek Becek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, seluruh jamaah haji kita yang saat ini berada di Tanah Suci, insya Allah mudah-mudahan nantinya setelah pulang ke Indonesia dalam kondisi sehat walafiat, dalam serta ampunan Allah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Amin, Allahumma amin. Dan Mang Cik Doli pengen mengingatkan kembali pemirsa, silakan Jaturi yang pengen bertanya seputar masalah haji atau keutamaan tema haji pada pekan sore hari ini maupun di luar tema, silakan di pesawat telepon kita di 017 38 di 0022. Kita ada penelpon kita Ustaz, langsung Ustaz. Kita angkat dulu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah, kayaknya suaranya udah kenal Ustaz. Silakan Ibu. Ibu Ruli. Ibu Ruli. Apa kabar Ibu Ruli, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih, ini penonton setia kita Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Rajin Ibu Ruli mengirim majelis ilmu kita. Silakan Bu Ruli, pertanyaannya Bu Ruli. Ya. Iya, makasih. Makasih Mas. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz ya. Orang yang pergi haji, dia mau pergi haji karena waktunya belum dapat, tapi dia sudah mencalonkan lama. Setelah sekarang ini dapat, tapi dalam keadaan situasi dia sudah tidak sadar, kayak orang sudah pikun. Oke. Nah, apakah hajinya itu sah, Ustaz? Sementara sudah pipis, sudah ya namanya Kesehatannya sudah berkurang tua. ya. Nah, ini macam mana Ustaz? Berdosa tidak orang yang menghalangi atau Memperhambat. dia yang pergi haji Oke, itu? atau memang itu. Apakah gitu? Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, Terima kasih Masya Ustaz. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan Bu Ruli Ustaz, bagus Ustaz ya. Bagaimana nih ketika ibadah haji mampu pada saat tapi udah kondisi fisiknya berkurang Ustaz? Ya, seperti tahun ini jemaah haji yang berangkat haji tahun ini Ya. itu rata-rata mereka nunggu setelah mendaftar haji itu 12 tahun. 12 tahun, Masya Allah. Jadi kalau umurnya waktu itu 50 berarti 60 kan? 60-an. Kalau umurnya waktu 60 berarti 70-an. 70-an. Kalau 70 80-an. 80. Jadi ada nenek-nenek waktu itu 10 tahun lagi dia bakal berangkat haji. Dia nanya, Ustaz Nuruddin, sampai dah aku ni Ustaz tanya. Ngapa nyai? Aku ni 10 tahun lagi bakal berangkat haji. Sampai dah. InsyaAllah aku sampai. Cuma dalam hati aku tak tahu sampai ke mana. Masya Allah. Apa sampai ke Mekah, apa sampai ke alam baka. Alam baka. Nah, jadi pertanyaan Ibu Ul tadi, berdosa tak orang yang menghambat itu? Yang menghambat orang nak berangkat haji. Ya tergantung niatnya orang yang menghambat itu apa masalahnya. Kalau ada unsur kesengajaan mereka ingin memperhambat jemaah-jemaah haji ni, ya jelas berdosa. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, memang harus seperti itu situasinya, kondisinya. Karena sudah terlalu banyak, terlalu banyak jemaah ni. Sedang kita ada kuota yang ditetapkan, tidak bisa lebih daripada kuota itu. Ya, jadi ada antrian itu tidak berdosa. Tapi kalau memang ada unsur kesengajaan, misal ada unsur kesengajaan, jangankan masalah haji, seluruh ibadah. Kalau ada orang menghambatnya, melarangnya, ya pasti mereka berdosa. Nah, lalu bagaimana hukum orang yang tadi nak berangkat haji, pas waktu nak berangkat mereka terhalang oleh penyakitnya. Bahkan ada juga yang terhalang oleh ekonominya. Pas waktu nak pelunasan ini kata duit. Jadi tak berangkat haji dia. Atau mungkin ada sudah meninggal. Nah, insya-Allah niat baik mereka itu akan disampaikan oleh Allah. Insya-Allah mudah mereka tetap dapat pahala. Tapi kalau memang nawaitu dia sengaja untuk membatalkan ibadah hajinya, bukan kondisi kesehatannya, bukan karena ekonominya, tapi karena dia dah kaget belanya, duit ni nak aku modal ke dulu dia mungkin marah, emosi kecewa sudahlah, palang urung lah pergi haji. Nah, ini ada sanksi bagi mereka itu. Okay. Ada sanksi bagi mereka. Sanksi. Nah, lalu bagi kita sekarang ini yang belum menunaikan ibadah haji, ya harus pasang niat dan harus ada usaha. Kalau saya berniat berkata usaha, tidak masuk. Misal dia pengen pergi haji, dia nabung. Menurut kemampuan, ada ditanya, jadi berapa Ustaz sehari nabungnya? Siap kelas 1 juta sehari nabung. Sanggup tak 1 juta satu hari? Sanggup tak? Tak sanggup. 500,000. Tidak sanggup 300,000. Tidak sanggup 200,000. Tidak sanggup 100,000. Tidak sanggup 75,000 sehari untuk nabung haji.
Tidak sanggup 50,000. Imam tidak sanggup 40,000, 40,000, 30,000, 25,000, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000. Nah, misalnya tiap hari atau 500. Yang penting ada usaha. Ini nabung tiap hari 1,000, 1,000, 2 minggu mati nyai ni. Oh Allah. Mati. Ya. Tapi sudah ada usaha dia nak pergi haji, dia nabung. Waktu dia buka tabungannya 10,000 je man. Nabung setengah bulan cuma 10,000, berarti ada yang hari-hari tak nabung dia. Tapi niat dia ada usaha, insya-Allah dapat pahala. Tapi kalau sekadar niat dia kepengen pergi haji, kepengen pergi haji, tapi dia kata usaha. Ada juga nabung. Boleh 2 juta, bukanya beli HP. Nabung banyak 15 juta boleh kan? Beli motor dia. Beli motor Ustaz. Berarti tak benar. Jadi kalau kita ada niat nak pergi haji, harus ada usaha insya-Allah. Masya-Allah ni, walaupun dalam kondisi pikun sampai di ibadah haji, pelaksanaannya gimana Ustaz? Diterima. Sampai di sana berhaji tapi kondisinya dalam kondisi pikun katanya. Di sana? Iya Ustaz. Sampai di sana Ustaz. Sudah bahkan ada yang stres di sana tu banyak video-video itu ya pokoknya maksimal sampai batas mana dia. Kalau memang tak mampu nian, ada wukuf safari namanya. Safari wukuf itu jadi dibawa yang sakit ni ke tempat padang Arafah, kemudian dibawa balik lagi. Masya Allah. Jadi tetap kondisi fisik orang tetap ini Ustaz. Walaupun dia sakit, walaupun dia diurus oleh pihak kesehatan sana untuk dilaksanakan wukuf padang Arafah itu. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Tapi kayaknya kita berada di penghujung acara ini Ustaz. Mungkin ada Mang Cik Wicek kita baru bergabung, mungkin setelah salat asar, mungkin habis aktivitas kantor dan sebagainya Ustaz. Mungkin baru bergabung Ustaz. Mungkin ada himbauan Ustaz ataupun kesimpulan untuk pada materi kita Ustaz. Para pemirsa sekalian, pemirsa Pal TV yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj. Fahujju. Faman hajja lillah wa lam yarfus wa lam yafsub kharaja min zunubihi kayaumi waladatu ummuh. Al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah." Rasulullah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu haji. Fahujju, maka laksanakanlah oleh kamu haji itu. Sesuai firman Allah dalam surah Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia terhadap Allah ialah melaksanakan ibadah haji menuju ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu di dalam menempuh perjalanannya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, paman hajjalillah, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dengan niat semata-mata karena Allah, walam yarpus walam yafsub, ketika dia melaksanakan ibadah haji dia tidak berbuat ropas, tidak berbuat mesum, tidak berbuat fasik, tidak berbuat dosa, kharaja min zunubihi kayaumi waladatu ummu, niscaya dia akan keluar dari dosanya sehingga keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Al-umratu ilal umrati kafatul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain ada merupakan tebusan dari segala dosa yang dilakukannya di antara dua umrah tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali surga. Nah, jadi di antara fadilah kita yang melaksanakan ibadah haji atau saudara-saudara kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka selain dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mereka menjadi tamu Allah, juga mereka mendapatkan balasan surga dan haji mabrur tadi. Dan satu lagi, begitu mereka berangkat dari rumah menuju ke tanah suci, mereka mendapatkan nilai seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, di zaman Nabi dulu ada satu orang sahabat, dia dengan jujur berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni wong lemah, orang lemah, fisik aku ni. Kemudian aku ni wong penakut ya Rasulullah. Nah, aku kepengen berjihad, tapi aku ni meduan. Nah, gimana jalan keluarnya wahai Rasulullah?" Maka Nabi sabda, kalau cak itu keadaan kau, maka hendaklah kau berjihad tanpa berperang. Silakan kau berjihad tanpa berperang. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Kau tunaikan ibadah haji. Nah, jadi orang melaksanakan ibadah haji itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah, tapi tanpa berperang. Akhirnya mari kita doakan, mudah-mudahan saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji diberikan oleh kesehatan, keselamatan,
diberikan pertolongan dan kemudahan sehingga dapat kembali pulang nanti ke tanah air, berkumpul kembali dengan keluarga, tetap dalam keadaan sehat walafiat, selamat tanpa kurang suatu apapun, dan mereka mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam majlis yang mulia ini, juga para pemirsa PAL TV yang menyaksikan acara kami ini, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di kota Madinatul Munawwarah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Mata Allah betul hayati, semoga sehat selalu Ustaz ya, insyaallah tetap membimbing kami insyaallah. Dan terima kasih kepada Majelis Taklim An-Nur ya, syukran kasih jazakallah khair telah hadir di studio kita insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah kita akan pergi haji sama-sama bareng-bareng ya. Amin ya rabbal alamin. Bang Cek Bijak pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tadi alhamdulillah telah kita bahas bersama. Tema kita itu keutamaan melaksanakan ibadah haji. Dan tentu saja sebagaimana firman Allah, Mang Cik Doli pengen mengingatkan kembali dalam surat Al-Imran ayat 97, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makom Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkarinya, kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Al-Quran Al-Imran ayat 97. Dan Mang Cek Becek pemirsa PAL TV, mari kita pasang niat kita, insya Allah kita kuatkan usaha kita, perdalam dengan ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah akan memampukan kita, dan insya Allah niat kita akan disampaikan Allah menjadi tamu Allah di tanah suci haram. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh masyarakat Indonesia, Sumatera Selatan dan Palembang yang berada di tanah suci, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, yang menggunakan ibadah haji, dan insya Allah pulang ke tanah Indonesia, ke negeri dalam kondisi sehat walafiat. Dan insya Allah mudah-mudahan bagi yang kita belum berangkat, insya Allah Allah akan mampukan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya Mang Cek Bijak pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, jangan lupa saksikan terus program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan kami tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.